Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena oleh kasih setia Tuhan kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan kita percaya istirahat malam kita semua diberkati, dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk semua kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita mau mendengarkan sapaan pagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab, di dalamnya kami akan mendengarkan firman. Kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan sapaan pagi firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14, sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita lihat bersama-sama, Injil Lukas pasal 11, ayat 14 sampai dengan yang ke-23. Di bawah judul perikop Yesus dan Beelzebul. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus yang adalah anak Allah, inkarnasi Allah itu sendiri, berkuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Dalam hal ini firman Tuhan menceritakan yang dia usir adalah setan yang membisukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terjadi perdebatan dengan kuasa apa Tuhan Yesus mengusir setan yang membisukan itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita tahu bersama, dari semua bacaan Alkitab, bahkan secara khusus dalam perikop bacaan kita pada saat ini, sesungguhnya Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Ayat 20 mari perhatikan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi sekali lagi, Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengingatkan kepada kita dan sekaligus mengajarkan kepada kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, selain kuasa Allah itu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya
Firman Tuhan juga mengajarkan kita di dalam namanya bertekuk lutut segala kuasa. Oleh sebab itu, hal ini mau mengingatkan kembali kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan engkau mencari kuasa-kuasa yang lain. Jangan engkau tunduk dan takluk dengan kuasa-kuasa yang lain. Tetapi carilah, tunduk, dan takluklah dalam kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Tuhan kita. Kuasa itu yang kita mau cari, kuasa itu yang harus hidup di dalam diri kita. Kuasa itu yang harus kita bawa, kuasa itu yang harus kita beritakan. Kuasa Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu yang harusnya terlihat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun hari ini yang engkau sedang hadapi, apakah itu pergumulan, apakah itu persoalan, apakah itu engkau sedang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang mengganggu saudaramu, keluargamu, kuasa yang menyesatkan engkau dalam pikiranmu, dalam keseharianmu, apapun kuasa-kuasa yang mengganggu di dalam hidupmu, sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, usir kuasa-kuasa itu. Andalkan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa firman Tuhan katakan di dalam namanya bertekuk lutut segala kuasa yang ada. Di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, semuanya bertekuk lutut. Oleh sebab itu pegang Tuhan Yesus dalam hidupmu, imani dengan sungguh-sungguh, andalkan kuasanya. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan kuasa manusia. Kuasa dirimu, kekuatanmu, ataupun kekuasaan manusia, atau kuasa-kuasa yang lain, kuasa kegelapan, dukun, paranormal. Jangan kau andalkan kuasa-kuasa yang lain itu. Orang katakan, oh ini ilmu putih, bukan ilmu hitam. Tidak ada itu ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada adalah di dalam, jika engkau beriman di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka andalkan saja kuasa Tuhan Yesus. Andalkan itu saja. Tidak ada kuasa-kuasa yang lain. Oh, pergi cari di sana, ada orang pintar di sana. Oh, jangan, sesat itu kalau engkau lakukan itu. Ada paranormal di sana yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa mengusir roh-roh jahat. Oh, tinggalkan semua itu. Tidak ada. Kita orang percaya, kita orang Kristen, yang kita pegang hanya kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Apapun hari ini dalam segala aktivitasmu, ketika engkau akan meninggalkan rumahmu, engkau akan memulai seluruh aktivitasmu, engkau akan bekerja dan melayani di dalam kehidupan rumah, para suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, semua kita ketika mau memulai aktivitas hidup kita, maka mintalah Tuhan berkuasalah engkau dalam hidupku, melalui tanganku, perbuatanku, perkataan dan pikiranku, kuduskan hidupku dan pakai aku dengan kuasamu, aku mau bekerja dan melayani hari ini. Lapanglah jalanmu, yakin dan percaya, Tuhan akan membuka jalanmu. Tidak akan sekalipun, kalaupun ada tantangan, ada kerikil, ada batu yang menghalang, dalam kuasa Tuhan engkau akan dimampukan melampaui dan melewati semua itu. Oleh karena kuasa Tuhan itu yang akan meringankan seluruh langkah hidupmu. Meringankan seluruh beban-bebanmu. Memberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan. Tetapi yang pasti adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang paling penting adalah kesungguhan hati kita dalam beriman dan mengandalkan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan kuasa Allah tetapi kita sendiri masih terbagi hati kita. Di satu sisi kita mengandalkan kuasa Allah, tetapi di sisi lain kita masih percaya dengan kuasa-kuasa nenek moyang. Kalau di satu sisi kita percaya dengan kuasa Allah, tetapi di sisi lain kita masih percaya dengan kuasa-kuasa batu, yang kita anggap dengan batu ini kita beruntung, dengan jimat ini kita beruntung, dengan ilmu ini kita, ilmu yang didapatkan dari ajaran-ajaran nenek moyang, yang mengandung kuasa-kuasa yang di luar kuasa Tuhan, kita dapat sukses. Bapak, Ibu, kalau engkau membagi hidupmu dengan kuasa-kuasa itu, maka sungguh bukan sukacita dan damai sejahtera yang engkau akan alami. Tetapi beban berat yang akan engkau alami, persoalan yang akan engkau alami, pergumulan yang akan engkau alami. Oleh sebab itu sekali engkau percaya pada kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, pegang satu kuasa itu. Lepaskan dan bebaskan dirimu dari segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, jangan membagi Tuhan dalam hidupmu. Jangan membagi dirimu untuk kuasa lain, tetapi biarlah dirimu dengan seutuhnya dan sepenuhnya hanya menyembah dan mengandalkan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya yakin dan percaya
Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, engkau yang diberkati, engkau yang senantiasa dinaungi oleh kasih Allah, akan memampukan engkau menjalani hari ini, menjalani hari esok dan masa depan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu dan saudara-saudara, mari terus andalkan kuasa Allah di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berjalan, kita bekerja, kita melayani, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, berkat Tuhan untuk engkau semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, anak cucu. Berkati semua, yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Kami mengusir semua kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang hidup dalam diri kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami bersama dengan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengandalkan kuasa Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.